Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 1 akan membahas tentang cakupan audit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Ananda Cikita Prameswari, dengan NIM 2201020045, dan rekan saya, Anton Fajri, dengan NIM 2001020043. Mari kita sama-sama simak videonya ya. Sebelum membahas topik kita lebih lanjut, ada baiknya kita perlu mengetahui apa itu audit. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis audit. Secara umum, audit ada dua jenis. Yang pertama, audit umum, lalu yang kedua, audit khusus. Audit umum adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan maksud untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, audit khusus. Audit khusus adalah suatu bentuk pemeriksaan yang terbatas pada permintaan auditi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit. Di dalam audit khusus, ada 3 jenis audit. Yang pertama, audit operasional, lalu yang kedua, audit ketaatan, dan lalu yang ketiga, audit atas laporan keuangan. Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. Apakah kegiatan perusahaan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis? Lalu yang kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, ataupun ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis auditor. Ada 3 jenis auditor. Yang pertama, auditor independen, lalu yang kedua, auditor internal, dan yang terakhir, auditor pemerintah. Auditor independen adalah auditor yang bersertifikasi akuntan publik atau CPA yang menjalankan praktik profesional secara independen. Lalu yang kedua, auditor internal. Auditor internal adalah auditor dalam suatu entitas yang melakukan praktik profesional untuk kepentingan manajemen. Lalu yang terakhir, auditor pemerintah. Auditor pemerintah ini auditor yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pemeriksaan di dalam lingkungan pemerintahan. Contohnya seperti BPK. Selanjutnya kita akan membahas opini audit laporan keuangan. Opini audit laporan keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan risiko kesalahan atau penyimpangan, dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Di dalam audit ada 5 jenis opini audit. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini audit tidak wajar. Lalu yang keempat, ada opini audit tidak memberikan pendapat. Dan yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan audit. Audit itu perlu dilakukan agar setiap perusahaan menghasilkan laporan atau informasi keuangan yang berkualitas, sehingga pengguna informasi tersebut dapat memperoleh informasi yang baik, akurat, dan tepat. Kemudian, tujuan audit diklasifikasikan menjadi 7 bagian. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, ketepatan. Ketiga, eksistensi. 4, penilaian.
5 klasifikasi, 6 pisah batas, dan yang terakhir, pengungkapan. Baiklah, sekian video dari kami kelompok 1. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.